wis akhirnya para korban skincare pun merapat ke Nikita Mirzani demi Ica sekarang narisemu tuh lemah ya. Di persidangan saya bahas dulu videonya tentang apa. Ini Ija bilang kalau ada korban skincare-nya Dr. G 2003 tapi tidak digubris sama DRG. Terus si korban ini malah minta tolong ke Lemon ya. Padahal di fakta persidangan ya, itu korban menemunya bukan Lemon atau NM tapi si Yoke yang sekarang sudah jadi tersangka. Yoke itu kan dulu tinggal di Amerika, karena mulutnya pedas dia keluar-keluarnya di luar negeri serasa aman ya, punya jadi dia berani speak up pedas ya. Ternyata sekarang dia sudah menjadi tersangka di mana itu, di Bali atau di mana itu ya. Untuk masalah skincare, korban skincare-nya itu katanya rugi 600 sampai 2 juta rupiah. Berarti pertanyaan saya kali ini ya, berarti orang dulu sama orang sekarang, orang dulu tuh yang makannya cuma singkong, ubi, ketela, itu malah lebih cerdas, lebih pintar daripada orang-orang sekarang yang katanya makanan bergizi ya. Udah pernah makan ayam mungkin hampir 1 minggu 2 kali ya, makan bayam, makan ini itulah, mie gacoan, mie ami lah, apalah ya. Jadi pertanyaan saya, berarti orang dulu lebih pintar dari orang sekarang dong ya. Ketika memakai sebuah produk nggak cocok, masa iya diteruskan ya. Mulai berpikir waras. Saya bukan menghubungi Kak Niki, tetapi menghubungi Kak Yoke. Joko sembung mangan getuk gak nyambung nduk. Ini yang belum paham ya, ini istilah bahasa Jawa ya, kayak pantun gitu lah. Jaka sembung makan getuk gak nyambung tuk. Nduk itu sebutan perempuan untuk yang lebih muda gitu ya. Ini saksi kedua dari pihak Lemon ya. Katanya wajahnya rusak ketika memakai skincare-nya DRG. Nah, kenapa saya bilang Joko sembung mangan getuk nggak nyambung nduk? Dia itu menghubunginya bukan si Lemon tapi si Yoke. Yoke ini kan dulu di Amerika, itu kan mulutnya pedas ya. Hampir semua orang itu kan ya, khususnya siapa itu Mbak VS ya, hampir 4 tahun dibully. Ternyata dia toh ya sekarang sudah menjadi tersangka. Katanya sih juga sudah minta maaf sama Mbak VS. Pernah dengar statement Lemon seperti ini, saya bisa mengajukan bukan dengan tangan saya sendiri, juga bisa dengan tangan orang lain. Udah lihat videonya? Nah akhirnya terbukti toh. Ya kalian penduk yang fans sama Lemon, dari sisi baiknya aja itu sebetulnya. Dari dia membuat video yang baik-baik itu agak tidak dari dirinya sendiri, jadi seolah-olah tuh kayak beban berat gitu ya. Saya paham sampai di sini. Vonis di depan mata, untuk apa kita bahas lagi? Jadi ternyata persidangan Kamis kemarin katanya membuat sesak dada Miss Gossip sehingga berubah haluan. Katanya si Lemon dijebak. Lah kali ini statement Miss Gossip yang bikin nyesek kreak-kreaknya Lemon. Kenapa saya bilang nyesek? Karena di situ ada statement Miss Gossipnya. Vonis sudah di depan mata, buat apa bahas persidangan ini lagi ya. Yang kuat ya buat gerak-geraknya. Miss Gossip aja bilang seperti itu ya. Vonis sudah di depan mata ya. Jangan nyesek ya, karena ini sudah diungkap sama Miss Gossip. Sekarang yang ada di tim kalian enak habis curhat, enak ketemu duta Intel, jalan-jalan, makan-makan ya.
nggak seperti yang di kubu kemarin ya, serba mandiri ya, ya. Aduh. Ya, sekarang jangan panggil Miss Gosong ya. Miss Gosip yang bertransfer jadi glowing gitu ya. Ingat ya, krek-kreknya Lemon. Ini ada orang yang bikin kamu nyesek ya. Vonis di depan mata ya. Saya melihatnya para krek-kreknya sudah agak mulai ibarat kata mengendorkan ikat pinggang ya. Sebelumnya saya sudah untuk krek-kreknya Lemon untuk berusaha untuk mengendorkan ikat pinggang dan berusaha menerima realita yang ada. Masuk check in. Gas, Dokter Reza saat ini hampir bangkrut gara-gara membiayai sang Markus. Numpang tanya sayangku. Emang bisa dipercaya? Terus yang bisa dipercaya mana? Yang ini ketika sekarang membela kreak-kreaknya Lemon, atau ketika dulu membela Dokter Raya Gladys? Itu aja pertanyaan dari tante. Dan gue nggak pernah menghina orang. Kalau gue ngomong miskin ya memang miskin. Kalau gue memang bilang jelek ya jelek. Orang kaya aja gue lawan, apalagi kalian netizen yang miskin. Gue cuma mau ngomong kalau udah jelek, miskin, pokoknya jangan tolol gitu. Jadi kalau udah melarat, menghina, mendingan kalian mati aja deh. Karena cuma nyusahin pemerintah. Nanti minyak goreng naik, marah. Bensin naik, marah. Beras naik, marah. Gula naik, marah. Bayar pajak kalian gak ada yang bisa. Mau apa? Dia mau jadi mantu. Saya nggak terima binatang, sayang. Mantu saya itu nggak boleh binatang. Nggak boleh binatang, nggak boleh sejenis siluman. Ya. Awalnya, Rasman. Rasman. Nggak, awalnya dulu, awalnya. Rasman gitu. Rasman. Rasman. Iya. Bahlul ente gitu. Oi ente. Sana dulu deh. 4 miliar rupiah dan itu dibuktikan dalam sebuah cek dan ternyata Wadidaw. Ini belum cuci muka, ini mau aktivitas pagi ya sebelum masuk di dinas permomongan. Wadidaw, one more again. Wadidaw, yang isinya ternyata Sandi Purnamasari membayar Nikita Miryani sebesar 4M. Itu chat itu hasil manipulasi yang aslinya itu apa? Itu chat dari pihak Bening ya. Skincare-nya Dr. Oki dibayarkan ke Nikita Miryani. Wadidah. Aduh Miss, aduh sayang ya, ada kok videonya ya, ketika apa itu dulu dia menghina merendah-rendahkan skincare-nya milik Sandi Purnamasari ya, dan dia pernah bilang flexing, saya nggak yakin kok kalau dia itu punya private jet. Emang gampang izinnya private jet itu ke Indonesia. Terus kabarnya dia juga punya perusahaan. Emang gampang punya mencari IMB untuk sebuah perusahaan. Itu kata Lemon ya. Dulu setelah ya beberapa bulan tahun inilah ya, dia itu ya baik-baikin itu si Sandi Purnamasari. Kayaknya pernah liburan bareng ya, tahun baru atau habis tahun apa Desember atau Januari itu kemana? Ke Thailand atau kemana itu ya? Wadidaw, kak nggak tahu.
Nah inilah yang perlu kalian pahami ya kamu pahami ya Miss, umur kamu masih 33 kayaknya ya. Kau nggak tahu tuh sifat karakter Nikita Lemon tuh seperti apa ya, jadi kamu gampang terombang-ambing ya. Kasihan aku melihatmu Miss ya. Banyak yang ikut nimbrung di permasalahan ini, hanya di permasalahan ini doang, nggak dicaru ke bawah-bawahnya. Nanti kemunculan itu Izazega itu pasti kalian nanti pendukungnya pada diem ya. Wadidaw, yang dulunya jelek-jelekin kalau terus disumpal kan otomatis diem, gitulah konsepnya, gampang kok intinya. Wadidaw. Ini ya, ini video mengingatkanku ketika aku di usia berapa, 18 tahun ya. Saya pernah mengalami peristiwa seperti ini ya, ketika aku kelas 2 SMA ya. Dan di situ saya bertanya, dalam terjadinya perselingkuhan ini siapa sih sebenarnya yang bersalah? Dari situ saya akhir titik kebingungan saya ya. Berarti dalam perselingkuhan ini harus dicari betul, sampai teliti, sampai ke dasar-dasarnya kenapa sampai terjadi perselingkuhan ya. Saya nggak bahas siapa yang salah di sini ya, saya cuma berpesan seperti ini aja ya. Ya, saya paham, saya tahu betul ya, ketika orang-orang yang berselingkuh itu main SEK dengan orang lain itu ada sensasi tersendiri. Intinya kayak ada gairah tersendiri ya. Saya paham betul itu, saya tahu betul ya. Terus nanti yang jadi korban siapa? Anak. Yang malu, yang banyak orang malu, yang dipermalukan nanti siapa? Keluarga besar dan orang-orang di sekitar orang-orang yang kena masalah ini ya. Apalagi ini rekam jejak digital ya, rekam jejak ya, hati-hati ya. Sebetulnya banyak kok solusi untuk menghindari terjadinya perselingkuhan ya. Kalau saya ini ngomong mungkin istilah kata iso ngandani nggak bisa ngelakoni ya. Saya bilang saya bisa memberitahu tapi belum bisa menjalankan karena saya nggak ada pasangan ya. Setidaknya ini gambaran saya buat kalian lah ya. Saya kemarin ada yang jualan topeng itu ya, ada yang jualan topeng itu anak-anak muda itu, topeng yang berbrewo atau itu bagus, itu juga buat solusi untuk sensasi dalam seks meski tubuhnya itu suami sendiri. Ada itu, keren itu, kreatif tuh ya. Ada yang perempuan juga cuantik gitu, bisa kok. Kalau kayak dibilang kayak anak-anak gak masalah, yang penting tidak sampai terjadi yang seperti ini ya. Anak kena, orang terdekat kena, mertua kena, besan kena, kan sangat mengerikan kan, sangat ya kak gitulah ya. Kalau mungkin suami salah satu pasangan, banyaklah solusi, khususnya tuh kadang tuh laki-laki ya yang kurang bisa mengontrol ya. Kalau sudah pengen ketika pasangannya tidak bisa memberi ya, itu akan cemberut, akan emosi dengan sendirinya. Iya, ada orang yang curhat ke saya ya. Kalau apalagi sibuk dengan aktivitas masing-masing, laki-laki itu memang lebih daripada si perempuan ya. Ketika si perempuan sudah capek dengan aktivitas rumah tangga, ngurus anak, bekerja pula, tapi ketika laki-laki mau ya, itu dan si pihak perempuan sudah nggak bisa memberi ya, kemungkinan besar akan terjadi hal yang seperti ini ya. Untuk yang mulai berselingkuh
harap mulai berbenah diri ya. Ini sekitar tetangga saya paham, saya tahu ya, kalau bisa berubahlah ya. Kalian masih punya keluarga besar, anak, dan anak nanti ketika ingin menikah pengen tahu orang tua seperti apa ya. Kalau terjadi kayak gini, oh yang viral karena perselingkuhan, kan yang kena nanti anaknya ya, nanti bisa jadi batal acara pernikahan, kan yang jadi korban siapa akhirnya? Anak. Ayolah ya. Di sini saya juga belum sempurna, saya juga belum orang yang baik, jadi orang yang baik. Setidaknya pelajaran saya dulu saya share ke kalian supaya kalian bisa berpikir waras. Titik ning nyatane gede tenan kasiate. Lekang mas kowe kok saru, aku rarep ngeguyu. Layan perlu aku malah nesu-nesu. Ngopo dadak nesu barang? Yo nesu sampean saru. Alah, kuwi salah ing pinaham. Lah terus apa kuwi mau? Ngene lho, karep kuwi ngene rungokno. Sing cilik kuwi kutane, sing sithik penduduke. Kasiat gedhe kuwi susune, kang kondang ing mbaya lali. Oh ngono to mas karepmu, yen ngono aku setuju. Boyo lali pancen wis kondang susune. Kita ingatkan ya, terdakwa penuntut. Tuh kan, again, one more again. Kayangun mbak pakai bahasa Inggris. Iya, habis makan itu tumis jantung pisang sama tekoka. Gak percaya tak kasih lihat sih. Jadi iso ngomong bahasa Inggris ki mau gara-gara tumis jantung pisang with tekoka. Kelihatan ora iki hitam toh, kayak tekokake kayak kelihatan toh. Ya biasa, emang kebiasaan marah-marah ya, mau dikondisikan di tempat seperti apapun tetap akan marah-marah ya, nggak bisa ngontrol ya. Yakin tuh anaknya nggak akan mendapat perlakuan seperti itu juga ya. Kalau nek di video cangklean tok dulu nggak malu, masih kecil dulu, sekarang udah besar, bisa ndak? Ngopo meneh? Bentar, langsung ibu nangis. Dalem. Belum Mbak Ci baju baru. Itu kasih siapa itu? Mama Tadi bilang apa? Mama De lagi banyak uang gitu. Lah kan Mama De ulang tahun, harusnya yang ngasih kado tuh kamu, kok Mama De piye? Bisa enggak toh? bisa, tapi agak susah. Kenapa? Loh, saya tak iris kayak melon, Mama ada melon. Aku pengen lo mami. Wes dicoba sih, cepet. Godoknya mak. Mau enak-enak. Cepet tak bisa po ora. Lo badannya ginuk-ginuk ya. Pakai. Banget lengannya. Wes dicoba rasa nggo cengar-cengir. Tadi katanya MBG kena kurang enak, jadi di rumah makan lagi nih. Di mari Pak Prabowo nanti kau. Lo mah gak enak kok. Gereh. Kok ono gereh? Rasa ngarang kowe. Gereh. Oh, sumu. Ya wis pakai cukup. Cukup kok. Tapi kayak molor. Yo nanti tekuk toh kayak yang kelas Arab. Udah? Yang penting apa, Dek? Waras. Yang penting apa, Dek? Bar meriang. Waras. Habis kemarin kamu enggak waras, sakit no. Ya.
lagi ramai ya Mbak Dewi Persik membahas tragedi apa insiden nih janggut merahnya Lemon ya. Dulu sudah dipanggil ke pihak kepolisian juga ya. Yang belum tahu ya, janggut merah lagunya gimana? Terbuai aku dengan janggut merahmu sehingga kau dipanggil polisi. Nih pertanyaan tante ya, itu dijebak atau kemauan sendiri?